Dulu bos tampan kaya raya ini hina masakan gadis warteg cantik berkerudung. Tak disangka sekarang malah tak mau makan jika bukan masakan gadis itu. Kehidupan Arman. Arman Wijaya membuka matanya di pagi yang cerah dari apartemen mewah di lantai 25. Pemandangan kota dari jendela kaca besar itu tampak seperti lautan gedung yang berkilau di bawah sinar matahari. Suara bising kendaraan nyaris tak terdengar di balik dinding kedap suara apartemen. Namun itu tidak mengganggu ritme pagi Arman yang sudah terprogram. Di dapur modern berlapis marmer, kopi hitam kesukaannya sudah menunggu. Sementara itu, asisten pribadinya, Rico, menyiapkan dokumen rapat hari itu. Setiap detail, dari pakaian, sepatu, hingga jam tangan, harus sempurna. Tak ada celah untuk kesalahan. Mobil sport merah Ferrari menunggu di garasi bawah. Arman masuk, menyalakan mesin dengan suara halus namun menggetarkan. Ia menatap jalan raya sejenak, menghitung waktu tempuh untuk setiap pertemuan hari ini. Jadwalnya padat. Rapat investor, inspeksi proyek, dan makan siang bisnis. Orang-orang mengenalnya sebagai sosok dingin. Arman jarang tersenyum tanpa tujuan. Ia menuntut kesempurnaan, dari diri sendiri dan dari orang lain. Setiap detik yang terbuang, baginya, adalah kemunduran. Dalam dunia bisnis yang cepat dan tanpa kompromi, Arman percaya hanya ketegasan yang menghasilkan hasil. Namun di balik semua kemewahan dan kesibukan, ada kekosongan kecil yang ia sendiri jarang sadari. Hatinya jarang tergugah oleh sesuatu yang sederhana, sesuatu yang hangat, atau sesuatu yang dibuat dengan ketulusan. Dunia Arman adalah dunia angka, kesepakatan, dan kontrol penuh. Sampai suatu hari, dunia itu akan terguncang oleh hal yang tak pernah ia duga. Kehidupan Nadia. Nadia Savitri membuka mata ketika fajar mulai menyapa. Suara ayam berkokok dan aroma tanah basah dari jalanan kampung menyambut paginya. Berbeda dengan apartemen tinggi Arman, dunia Nadia adalah dapur kecil di ujung gang sempit, di mana hiruk-pikuk warteg mulai hidup saat matahari menanjak. Ia segera mengenakan kerudung sederhana, mencuci tangan, dan menyiapkan bahan-bahan untuk hari itu. Sayuran segar, ikan dari pasar pagi, dan rempah-rempah pilihan disusun rapi di meja kayu. Setiap bahan diperiksa dengan teliti, tak ada yang boleh layu atau busuk. Bagi Nadia, kualitas masakan adalah cerminan diri. Warteg kecilnya bukan hanya tempat makan. Itu adalah dunia kecil yang dibangun dengan kerja keras. Pelanggan datang, meski tidak selalu banyak, tapi mereka tahu bahwa setiap masakan Nadia dibuat dengan hati. Senyum dan sapa sederhana selalu ia berikan, meski terkadang tubuhnya lelah dan dompetnya tipis. Setelah semua bahan siap, Nadia mulai memasak. Suara wajan, aroma bumbu, dan panas api menjadi musik pagi hari. Ia memasak dengan ritme sendiri, memikirkan rasa yang pas, porsi yang cukup, dan tampilan yang menggugah selera. Untuk Nadia, setiap masakan adalah sebuah janji. Janji agar setiap orang yang makan di wartegnya merasa puas, meski harganya terjangkau. Hidup Nadia tidak mewah, namun penuh dengan tujuan. Ia tidak dibesarkan dalam kemewahan, dan itu membuatnya mandiri. Ia tahu setiap rupiah harus diperjuangkan, setiap piring yang tersaji harus memuaskan, karena dunia tidak memberi ampun bagi yang lemah. Meskipun penghasilan pas-pasan, Nadia bangga dengan pekerjaannya. Ia memiliki prinsip, kerja keras dan ketulusan selalu akan dihargai, meski tak selalu oleh semua orang. Dan di balik kesederhanaannya, ada kekuatan yang diam, kekuatan yang akan membuat orang yang awalnya meremehkannya, suatu hari harus mengakui kehebatan hati dan masakannya. Dimas sang penyeimbang. Dimas Prabowo duduk di bangku kafe di seberang gedung Arman, menyeruput kopi panas sambil menunggu sahabatnya selesai rapat. Bagi Dimas, hidup bukan hanya tentang angka, kekuasaan, dan kesempurnaan. Ada hal-hal yang lebih sederhana,
namun penting, rasa hormat, empati, dan kejujuran. Sejak lama, Dimas mengenal Arman. Mereka bertemu saat kuliah, ketika Arman sudah menunjukkan ambisi besar dan ketegasan yang nyaris menakutkan. Dimas, dengan sifatnya yang lebih rendah hati dan sabar, selalu menjadi pengingat bagi Arman, pengingat bahwa dunia tidak hanya berputar pada status dan kekayaan. Arman, jangan lupa, orang yang kamu anggap remeh hari ini, bisa jadi kunci kesuksesanmu besok, kata Dimas suatu hari di ruang kerja Arman, menatap sahabatnya dengan serius. Tapi Arman hanya tersenyum tipis, seakan ucapan itu hanyalah angin lewat. Dimas sering mengamati sikap Arman terhadap orang lain, sopir, pegawai kantoran, bahkan penjual makanan di pinggir jalan. Arman jarang menunjukkan rasa hormat atau kesabaran. Ia ingin segalanya sempurna, sesuai kehendaknya, dan itu membuatnya dingin di mata banyak orang. Namun Dimas tidak menyerah. Ia terus menasehati Arman, menekankan bahwa kekayaan dan jabatan hanyalah alat, bukan ukuran nilai seseorang. Kesuksesan sejati bukan soal seberapa tinggi gedungmu, tapi seberapa rendah hatimu saat berinteraksi dengan orang lain, kata Dimas lagi, menatap mata sahabatnya yang keras. Walau Arman jarang mendengar, Dimas percaya suatu hari Arman akan belajar bahwa dunia yang dingin dan penuh ambisi tidak akan bisa menghangatkan hatinya, kecuali ia membuka diri untuk hal-hal sederhana tapi tulus. Dan mungkin, suatu saat nanti, Arman akan menemukan pelajaran itu dari tempat yang tak pernah ia sangka, sebuah warteg kecil yang dikelola gadis berkerudung dengan hati yang besar. Laras di dunia bisnis. Laras Maheswari melangkah masuk ruang rapat dengan langkah pasti. Sepatu hak tinggi memantul lembut di lantai marmer. Semua orang di sekitarnya tahu satu hal. Laras bukan orang yang mudah dikibuli. Ia menilai orang dari kerja nyata, bukan dari gelar, status, atau kekayaan. Di usia pertengahan 20-an, Laras sudah membuktikan diri sebagai partner bisnis yang cerdas dan tegas. Ia mengelola proyek-proyek penting bersama Arman, namun dengan prinsipnya sendiri. Kejujuran, kerja keras, dan efisiensi adalah kunci. Di matanya, kesombongan dan ego tinggi tidak akan membawa hasil, hanya membuat lingkungan kerja kacau. Arman, kita tidak bisa terus mengandalkan koneksi dan uang untuk menutupi kesalahan, tegas Laras saat rapat proyek baru. Arman menatapnya dengan sedikit kesal, tapi Laras tetap tenang. Suaranya jelas, tanpa emosi berlebihan, tapi sulit diabaikan. Laras sering menjadi suara logis di antara ambisi dan ketegasan Arman. Ia menekankan bahwa hasil bukan hanya soal perintah atau kekuasaan, tapi soal strategi, kolaborasi, dan dedikasi tim. Orang yang bekerja dengan hati akan menghasilkan lebih dari orang yang hanya ingin terlihat hebat, katanya. Di luar kantor, Laras adalah pribadi yang hangat, tapi tetap profesional. Ia menghargai orang yang bekerja keras, dan menyingkirkan yang hanya mengandalkan status atau kedudukan. Laras memahami bahwa dunia bisnis keras, tapi bukan berarti harus kehilangan etika. Kepribadian Laras membuatnya menjadi penyeimbang Arman dalam hal profesionalisme. Meski Arman sering mengabaikan nasihat, Laras tetap percaya bahwa suatu hari Arman akan menyadari nilai dari integritas dan kerja keras yang sesungguhnya. Dan tanpa sadar, pelajaran itu akan membimbing Arman tidak hanya di dunia bisnis, tapi juga dalam hidupnya sendiri, termasuk cara ia melihat orang-orang sederhana di sekitarnya. Fahri si pemasok. Fahri Ramadan mengendarai sepeda motornya menyusuri pasar pagi dengan cekatan, mengenakan jaket tipis dan topi pet. Ia sudah hafal setiap sudut pasar, pedagang mana yang menyediakan sayuran segar, ikan yang baru ditangkap, dan bumbu berkualitas tanpa harus menguras kantong. Setiap pagi, sebelum matahari meninggi, Fahri sudah menyiapkan pesanan untuk para pelanggan tetapnya. Salah satu yang paling ia utamakan adalah warteg milik Nadia. Bagi Fahri, menjaga kualitas bahan untuk warteg itu bukan sekadar bisnis, tapi tanggung jawab, agar pelanggan setia tetap merasakan masakan terbaik. Nadia selalu mau yang terbaik. Fahri,
Jangan sampai mengecewakannya. Gumamnya sambil menurunkan kantong sayuran segar di warteg. Nadia menyambutnya dengan senyum hangat yang membuat semua lelahnya Fahri hilang seketika. Fahri mengenal Nadia bukan hanya sebagai pelanggan, tapi sebagai teman yang menghargai kerja keras. Ia tahu setiap bahan yang dipilihnya akan dimasak dengan hati, bukan sekadar dijadikan makanan. Kadang, ia memberi saran bahan yang sedang musim atau lebih murah, tapi kualitasnya tetap terjaga. Terima kasih, Fahri. Kalau bukan kamu, aku harus bolak-balik pasar sendiri dan bisa-bisa masakanku terlambat, kata Nadia sambil menata bahan-bahan di meja kayu wartegnya. Fahri hanya tersenyum. Bagi mereka, kerjasama ini sudah seperti sistem tanpa kata, saling percaya, saling memahami. Dalam dunia Nadia yang sederhana, Fahri adalah salah satu pilar yang membuat semuanya berjalan lancar. Tanpa kesetiaan dan ketelitiannya, warteg itu mungkin tidak akan mampu bersaing, bahkan dengan tantangan ekonomi sehari-hari. Dan tanpa disadari, peran kecilnya ini akan menjadi salah satu benang yang menghubungkan dunia sederhana Nadia dengan kehidupan mewah Arman yang jauh di atas kota. Pertemuan pertama. Arman Wijaya melangkah masuk ke warteg kecil di pinggir jalan dengan langkah mantap. Jas dan dasi masih rapi meski baru pulang dari rapat panjang. Aroma masakan sederhana langsung menyerbu hidungnya. Bau rempah, sayur segar, dan wajan panas. Ia menatap sekeliling sebentar. Warteg itu sederhana. Meja kayu, kursi plastik, dinding berwarna pudar, namun terjaga kebersihannya. Beberapa pelanggan sedang menikmati sarapan mereka, tersenyum ramah pada Nadia yang sibuk menyiapkan pesanan. Arman duduk di kursi paling dekat dengan dapur. Nadia menyapa dengan sopan, mengenakan celemek bersih dan kerudung yang rapi. "Selamat pagi, Pak. Mau pesan apa?" tanyanya. "Ambilkan yang paling cepat dan enak," jawab Arman singkat, menatap Nadia dengan ekspresi kritis. Ia tidak terbiasa menunggu, apalagi di tempat seperti ini. Nadia menyiapkan sepiring nasi dengan ayam goreng, sayur tumis, dan sambal. Ia meletakkan piring itu di depannya dengan senyum tenang. Arman mencicipi satu suap, lalu meneguk air putih. Raut wajahnya berubah. Alisnya naik, mata mengernyit, dan bibirnya menyungging sedikit senyum sinis. Apa ini?" "Rasanya biasa saja, bahkan terlalu asin. Aku pikir ini akan enak," katanya keras, membuat beberapa pelanggan menoleh. Nadia menelan rasa kecewa, menahan emosi, dan hanya menjawab dengan suara lembut. "Maaf, Pak, saya memasak dengan bahan segar dan sesuai resep yang biasa saya gunakan. Semoga selanjutnya lebih cocok dengan selera Bapak." Arman tertawa kecil, setengah mengejek. "Hahaha, warteg pinggir jalan, ya? Kupikir aku makan di restoran bintang 5. Sepertinya aku salah tempat." Ia berdiri, menaruh uang di meja, dan meninggalkan warteg dengan langkah cepat, meninggalkan rasa getir di hati Nadia. Namun, tanpa disadari Arman, aroma masakan itu masih tertinggal di hidungnya. Dan meski ia menolak mengakuinya, rasa hangat dan kenikmatan sederhana itu perlahan mulai mengganggu pikirannya. Sebuah rasa yang tidak bisa dibeli dengan kekayaan atau kemewahan. Luka yang ditahan. Setelah Arman pergi, Nadia menarik napas panjang, mencoba menenangkan diri. Hati kecilnya terasa perih, tapi ia menolak membiarkan rasa sakit itu terlihat. Di warteg kecilnya, banyak pelanggan yang masih menunggu. Mereka mengandalkan masakan Nadia untuk sarapan atau makan siang mereka. Ia mengusap perlahan air mata yang nyaris jatuh di pipinya, lalu menyusun piring dan sendok dengan tangan mantap. "Tidak apa-apa. Fokus pada pelanggan," gumamnya dalam hati. Bagi Nadia, tanggung jawabnya lebih besar daripada egonya sendiri. Seorang pelanggan tua tersenyum melihatnya. "Masakanmu selalu enak, Nadia. Jangan dengarkan orang yang tidak menghargai usaha kita," kata pria itu sambil menaruh uang pas di meja.
Senyum hangat itu memberi sedikit kekuatan pada Nadia. Nadia mulai memasak kembali, mengaduk sayuran di wajan, menumis bumbu, dan mengatur nasi di piring. Setiap gerakan dilakukan dengan hati-hati, seolah menyembuhkan luka kecil yang masih menempel di dadanya. Rasa sakit karena hinaan Arman tidak diungkapkan dengan kata-kata, tapi ia biarkan berubah menjadi energi untuk bekerja lebih baik. Di balik kesabaran dan keteguhan itu, Nadia memiliki keyakinan, orang yang meremehkannya hari ini tidak akan bisa merusak harga dirinya. Ia tahu kualitas, ketulusan, dan kerja kerasnya akan berbicara sendiri suatu hari nanti. Dan sementara dunia luar terus berjalan dengan ego dan kesombongan, Nadia tetap berada di jalannya, tenang, tegar, dan penuh prinsip. Fahri, yang sedang menurunkan pasokan bahan, menepuk pundak Nadia pelan. Tenang, Nadia. Mereka akan melihat siapa yang benar-benar bekerja keras. Senyum Nadia mengembang tipis, menandakan ia siap melanjutkan hari itu tanpa menghakimi, tanpa dendam. Di warteg kecil itu, di antara aroma masakan dan hiruk-pikuk pelanggan, Nadia menahan luka yang dalam, tapi ia tetap tegak. Seorang gadis berkerudung yang memasak dengan hati, tak tergoyahkan oleh hinaan dunia. Teguran Dimas. Di ruang kerja yang dipenuhi dokumen dan layar monitor, Dimas Prabowo menatap sahabatnya, Arman, dengan raut serius. Ia sudah tidak tahan melihat sikap Arman yang kerap meremehkan orang lain, termasuk mereka yang bekerja keras dengan cara sederhana. Arman, aku harus bilang, sikapmu tadi di warteg itu berlebihan, ucap Dimas tegas, tangannya menepuk meja kayu. Kamu menghina orang yang memasak dengan hati. Itu tidak pantas, dan bukan hanya soal rasa makanannya. Itu soal menghargai usaha orang. Arman menatap Dimas sebentar, bibirnya tipis tersenyum. Ah, Dimas, kau terlalu lebay. Aku hanya berkata jujur. Tidak ada yang salah dengan itu. Suaranya dingin, dan matanya kembali menatap layar laptop, seakan pembicaraan itu selesai. Dimas menarik napas panjang, mencoba menenangkan diri. Jujur boleh, tapi jujur juga harus disertai empati. Menghina orang yang berusaha keras, hanya karena ia sederhana, itu bukan jujur, itu sombong dan merendahkan. Namun Arman tetap cuek. Ia menyingkirkan dokumen Dimas dengan ringan, lalu kembali menekuni layar laptop, seakan argumen sahabatnya hanyalah angin lalu. Aku tidak punya waktu untuk pelajaran moral, Dimas. Dunia ini keras, dan aku harus tangguh, kata Arman, singkat. Dimas menatap sahabatnya lama. Ia tahu kata-katanya mungkin tidak akan langsung masuk ke kepala Arman, tapi ia percaya, suatu hari Arman akan menyadari arti empati dan menghargai orang lain. Dimas tidak bisa memaksanya sekarang. Ia hanya bisa menanam benih kesadaran bahwa kekayaan dan jabatan bukan ukuran nilai seseorang. Dengan langkah berat, Dimas meninggalkan ruang kerja, meninggalkan Arman di antara dokumen, layar monitor, dan egonya yang tinggi. Di luar, dunia tetap berputar. Namun bagi Dimas, pelajaran tentang rendah hati dan menghargai usaha orang lain masih harus sampai ke hati Arman, entah kapan waktunya. Hari yang sibuk. Pagi itu, warteg kecil Nadia sudah ramai sejak matahari mulai naik. Aroma nasi hangat, tumisan sayur, dan ayam goreng menguar ke gang sempit, menarik perhatian para pelanggan yang lalu lalang. Meski hati Nadia masih terasa perih setelah hinaan Arman, ia menolak membiarkan emosi menguasai dirinya. Dengan celemek bersih dan kerudung rapi, Nadia mengatur meja, menyiapkan piring, dan menambahkan sambal di setiap hidangan dengan teliti. Ia bergerak cepat namun tetap hati-hati, memastikan setiap pesanan sempurna. Setiap pelanggan yang datang, ia sambut dengan senyum tulus, meski matanya sesekali mencerminkan kelelahan. Seorang pelanggan muda mencicipi sayur tumisnya, lalu tersenyum lebar. Nadia, rasanya tetap enak seperti biasanya. Aku sudah coba beberapa warung, tapi masakanmu selalu beda. Nadia tersenyum tipis, menyembunyikan rasa kecewa dari hinaan Arman.
Ucapan itu memberinya kekuatan kecil untuk terus melayani dengan sepenuh hati. Suasana warteg semakin sibuk. Nadia mengatur antrean, memastikan tidak ada pelanggan yang menunggu terlalu lama. Suara wajan yang beradu dengan spatula, aroma bumbu yang tercium, dan tawa kecil pelanggan menjadi musik yang menenangkan hati Nadia. Di balik kesederhanaan hari itu, ia menemukan kepuasan tersendiri, melihat orang-orang menikmati masakannya, merasa kenyang, dan bahagia. Fahri datang membawa tambahan bahan segar. "Nadia, stok sayuran cukup untuk hari ini?" tanya Fahri sambil meletakkan kantong di meja. "Cukup, terima kasih, Fahri. Kita bisa terus melayani pelanggan," jawab Nadia. Ia tidak membiarkan satupun halangan mengganggu kualitas kerjanya. Hari itu, meski tubuhnya lelah, hati Nadia tetap kuat. Pelanggan terus memuji masakannya, tanpa tahu betapa besar usahanya untuk tetap tersenyum dan bekerja keras setelah menghadapi hinaan. Nadia membuktikan satu hal, kerja keras dan ketulusan tidak akan pernah sia-sia, dan meski dunia kadang keras, keteguhan hati selalu menemukan jalannya. Rapat yang melelahkan. Arman Wijaya menutup laptopnya dengan tangan gemetar karena lelah. Rapat panjang yang membahas proyek besar berlangsung lebih dari 8 jam, penuh negosiasi, tekanan, dan angka-angka yang harus sempurna. Kepala dan pikirannya terasa berat. Sementara jam di dinding menunjukkan hampir tengah malam. Di lift menuju garasi, Arman menatap dirinya sendiri di cermin. Jasnya masih rapi, tapi matanya merah dan kantung mata terlihat jelas. Tubuhnya menjerit untuk makan, tapi bukan sekadar makanan biasa. Ia ingin sesuatu yang memuaskan lidah dan perutnya. Sesuatu yang hangat dan mengenyangkan. Mobil sportnya melaju di jalan raya sepi. Lampu kota berkelip seperti bintang-bintang yang jatuh. Ia mampir di restoran mahal, berharap makanan mewah bisa mengusir rasa lapar dan kelelahan. Namun setelah beberapa suap, rasa itu menghilang. Hidangan itu terasa dingin, terlampau rumit, dan tidak ada sentuhan yang membuatnya merasa puas. Arman mengernyit, frustrasi, dan tanpa sadar menghela napas panjang. Ia menyadari, meski restoran itu elegan dan mahal, tidak ada yang benar-benar menghangatkan perutnya. Setiap bahan terasa terpisah. Tidak ada kesatuan rasa yang menyentuh hati. Arman menatap piringnya, sedikit kecewa. Ia sadar sesuatu yang sederhana, dibuat dengan hati, bisa memberikan rasa kenyang yang berbeda, lebih dari sekadar perut terisi, tapi juga menenangkan pikiran. Meski Arman belum menyadarinya sepenuhnya, benih perasaan itu mulai muncul. Ada rasa penasaran yang samar, sesuatu yang akan menuntunnya kembali ke warteg kecil itu, ke gadis berkerudung yang memasak dengan hati. Dan tanpa disadari, lapar yang ia rasakan malam itu bukan hanya soal makanan, tapi juga rasa ingin menemukan kepuasan yang tulus, yang tak bisa dibeli dengan kekayaan atau kemewahan. Ingatan akan warteg. Beberapa hari setelah rapat panjang itu, Arman duduk di ruang kerjanya yang sunyi. Layar komputer menyala, rapat dan dokumen menumpuk, tapi pikirannya melayang entah kemana. Ia menutup mata sebentar dan aroma itu muncul. Aroma nasi hangat, ayam goreng yang digoreng dengan minyak tepat, sayur tumis dengan bumbu segar, aroma yang sederhana tapi mengundang. Arman terkejut. Dari mana aroma itu bisa muncul di pikirannya? Ia menatap sekeliling, tapi ruangannya kosong dan steril. Ia mencoba mengabaikannya, menyalahkan kelelahan atau imajinasinya sendiri. Namun aroma itu tetap menempel, samar tapi jelas, membangkitkan rasa lapar yang berbeda, bukan lapar perut semata, tapi lapar akan sesuatu yang hangat dan tulus, sesuatu yang sederhana namun memuaskan. Arman tersenyum tipis, sedikit gugup. Ia sadar, tak ada restoran mewah atau chef terkenal yang bisa menghadirkan rasa seperti itu. Aroma itu membawa ingatannya kembali ke warteg kecil di pinggir jalan, ke gadis berkerudung yang memasak dengan sepenuh hati. Di balik egonya, sesuatu mulai bergerak. Ada rasa penasaran dan sedikit kekaguman yang ia tidak ingin akui. Ia mulai bertanya dalam hati,
Tanpa sadar, apakah benar, sesuatu yang sederhana bisa begitu memikat? Dan tanpa disadari, benih pertama perubahan mulai tumbuh. Benih yang akan membawanya kembali ke tempat yang dulu ia hina, ke masakan yang dulu ia ejek, tapi kini terasa berbeda di ingatannya. Kembali diam-diam. Suatu sore, setelah rapat yang panjang dan melelahkan, Arman melaju dengan mobil sportnya ke gang sempit tempat warteg Nadia berada. Lampu jalan memantul di kaca mobil, dan pikirannya dipenuhi satu hal yang terus menghantuinya. Aroma masakan sederhana tapi memikat itu. Tanpa banyak pikir, ia turun dari mobil dan masuk ke warteg. Kali ini, ia memilih duduk di pojok, mengamati gerak Nadia dari jauh. Gadis berkerudung itu masih sama seperti terakhir ia lihat. Tenang, cekatan, dan penuh perhatian pada setiap pelanggan. "Selamat sore, Pak. Mau pesan apa?" Sapa Nadia dengan ramah, tanpa ekspresi menghakimi. Arman menatap menu sebentar, lalu berkata singkat, "Ambilkan seperti biasanya." Tidak ada ejekan, tidak ada komentar sinis, hanya permintaan sederhana dari seorang pria yang penasaran. Nadia menyiapkan sepiring nasi hangat, ayam goreng, sayur tumis, dan sambal. Tanpa menoleh, ia meletakkan piring di depan Arman. Arman mengambil sendok dan mencicipi. Sekali, dua kali, ia terdiam. Rasa itu berbeda dari restoran mahal yang biasa ia kunjungi. Hangat, seimbang, dan sederhana, tapi memuaskan. Ia menelan perlahan, mencoba memahami mengapa rasa itu begitu mengena. Kali ini, tidak ada ejekan, tidak ada senyum sinis. Hanya rasa ingin tahu yang tulus dan pengakuan diam-diam. Ada sesuatu dalam masakan gadis ini yang tidak bisa ia dapatkan di dunia mewahnya. Arman menyadari, mungkin untuk pertama kalinya, bahwa rasa dan ketulusan bisa mengalahkan kekayaan dan status. Nadia menatapnya sebentar, tersenyum tipis, tapi tidak berkata apa-apa. Ia melihat pria ini berbeda, tidak arogan, tidak meremehkan. Arman sendiri belum sadar sepenuhnya, tapi langkah pertamanya untuk menghargai sudah mulai tercipta, perlahan dan diam-diam, di pojok warteg yang sederhana itu. Rasa yang berbeda. Arman menatap piring di depannya dengan campuran rasa penasaran dan heran. Ia sudah terbiasa dengan hidangan mewah, restoran bintang 5, dan chef terkenal. Tapi rasa yang baru saja ia cicipi di warteg kecil ini berbeda sama sekali. Ia mengambil satu suap lagi, perlahan, mencoba merasakan setiap bahan. Nasi hangat yang pulen, ayam goreng yang renyah tapi tidak berminyak, sayur tumis yang segar, dan sambal yang pas. Semuanya menyatu menjadi rasa yang sederhana namun memuaskan. Tidak ada efek mewah, tidak ada pretensi, hanya kesempurnaan yang tenang dalam kesederhanaan. Arman menahan napas. Ia tidak bisa langsung menilai dengan standar bisnis atau kekayaan. Rasa itu menghangatkan perutnya, tapi juga entah bagaimana menenangkan pikirannya yang lelah. Ia menyadari, selama ini ia terlalu fokus pada status dan penampilan. Ia lupa bahwa makanan, seperti halnya kehidupan, terkadang indah justru karena ketulusan, bukan kemewahan. Untuk pertama kalinya, Arman tidak merasa arogan. Ia hanya diam, menikmati, dan merasakan kehangatan yang jarang ia temui di dunia mewahnya. Setiap suap membuatnya sedikit tersadar. Ada hal-hal sederhana yang tak bisa dibeli dengan uang, yang bahkan pengalaman dan jabatan tinggi pun tidak bisa menandingi. Tanpa sadar, senyum tipis muncul di wajahnya. Ia tahu, rasanya berbeda dari apapun yang pernah ia cicipi. Dan tanpa sadar juga, benih kekaguman dan rasa ingin menghargai mulai tumbuh di hatinya. Untuk masakan, untuk pembuatnya, dan untuk ketulusan yang selama ini ia abaikan. Permintaan maaf kaku. Beberapa hari setelah kunjungan diam-diam itu, Arman kembali ke warteg. Hatinya masih bertarung antara gengsi dan rasa bersalah yang terus muncul setiap kali ia teringat hinaan sebelumnya. Setiap langkahnya terasa berat, tapi ia tahu harus menghadapinya. Saat duduk di kursi pojok, Nadia menyapanya seperti biasa,
tanpa ekspresi marah atau sinis. Arman menatap piring di depannya, mengatur kata-kata di mulutnya beberapa kali sebelum akhirnya berbicara. Nadia, maksudku, maaf, soal komentar kemarin, ucap Arman, suara terdengar kaku dan tidak lancar. Ia menunduk sebentar, menatap piring, menghindari tatapan gadis itu. Gengsinya masih terlihat, tapi niatnya tulus. Nadia mengangkat alis, tapi hanya tersenyum tipis. Tidak apa-apa, Pak. Yang penting Bapak masih mau mencoba masakan saya. Jawabnya lembut, tanpa menyindir. Arman menarik napas panjang, merasa lega sekaligus canggung. Ia tahu ini bukan cara minta maaf yang sempurna. Tidak ada kata-kata meyakinkan atau gerakan dramatis. Hanya kalimat sederhana, kaku, dan sedikit kikuk. Namun bagi Arman, itu sudah langkah besar. Diam-diam, ia menyadari satu hal. Meminta maaf bukan sekadar mengakui kesalahan, tapi juga mengakui bahwa ada hal yang lebih penting daripada ego, seperti rasa hormat dan ketulusan. Ia menatap Nadia sebentar, dan untuk pertama kali, ia merasa dihargai bukan karena status atau kekayaannya, tapi karena kejujuran dan ketulusannya sendiri. Nadia tetap sibuk melayani pelanggan lain, tapi senyumnya memberi Arman sebuah pelajaran diam-diam. Permintaan maaf, meski kaku, bisa menjadi awal perubahan hati, dan mungkin awal hubungan baru yang saling menghormati. Sikap Nadia. Nadia menatap Arman sebentar, lalu kembali fokus pada pelanggan yang memesan di wartegnya. Ia tidak menyinggung hinaan yang terjadi beberapa waktu lalu, dan tidak membuat Arman merasa canggung atau dipermalukan. Sikapnya tetap tenang, profesional, dan ramah, seolah masa lalu tidak pernah terjadi. Terima kasih sudah mampir lagi, Pak. Ucapnya ringan, sambil meletakkan piring hangat di depan Arman. Nada suaranya hangat, namun tidak berlebihan. Ia sadar, menerima permintaan maaf dengan tenang jauh lebih berharga daripada terus mengungkit kesalahan. Arman menatapnya dengan campuran rasa kagum dan lega. Ia menyadari, gadis berkerudung itu tidak hanya memasak dengan hati, tapi juga bersikap dengan ketulusan dan kedewasaan yang jarang ia temui di dunia mewahnya. Tanpa perlu kata-kata panjang, Nadia sudah mengajarkan satu pelajaran penting. Menghargai orang lain adalah pilihan yang bisa menenangkan hati, bukan memperbesar luka. Sementara Arman mencoba mencerna perasaan itu, Nadia kembali menata meja dan melayani pelanggan lain. Ia tetap fokus pada pekerjaannya, menjaga kualitas masakan, dan menebar keramahan yang tulus. Tidak ada rasa dendam, tidak ada rasa tinggi hati, hanya keteguhan hati yang nyata. Di pojok warteg kecil itu, Arman mulai memahami bahwa perubahan hubungan mereka tidak akan datang dari permintaan maaf semata, tapi dari penghargaan yang tulus, dari rasa hormat yang Nadia tunjukkan tanpa pamrih. Sikap sederhana itu, tanpa ia sadari, mulai mengikis sisi arogan dalam dirinya, sedikit demi sedikit. Kebiasaan baru. Beberapa minggu kemudian, Arman mulai menapaki langkah-langkah baru dalam hidupnya, setidaknya dalam hal makan. Ia tidak lagi hanya mencari restoran mahal atau hidangan mewah untuk mengisi perutnya. Tanpa disadari, warteg kecil Nadia menjadi tujuan favoritnya. Arman datang lebih sering, kadang pagi sebelum rapat, kadang sore setelah jam kerja yang melelahkan. Ia tidak lagi mengomentari masakan Nadia, tidak mengejek, dan bahkan kadang menunggu di dapur sambil mengamati proses memasak. Ia mulai menghargai setiap detail. Cara Nadia memilih bahan segar, menumis dengan api pas, menata piring agar tampak sederhana tapi rapi. Rasanya beda kalau dibuat dengan hati. Ya, gumam Arman dalam hati, sambil menyeruput sup hangat. Ia mulai memahami bahwa masakan bukan sekadar rasa di lidah, tapi juga dedikasi, kesabaran, dan ketulusan pembuatnya. Setiap piring yang disajikan Nadia adalah hasil kerja keras yang layak dihargai. Nadia menyadari perubahan ini. Senyum tipisnya semakin sering muncul saat Arman datang. Ia melihat pria ini lebih sabar, lebih tenang, dan, yang paling penting, lebih menghargai usaha orang lain.
Tidak ada egonya yang mencuat. Hanya rasa penasaran dan penghormatan diam-diam terhadap ketulusan masakan yang dulu ia hina. Bagi Arman, kebiasaan baru ini bukan hanya soal makan, tapi soal belajar melihat dunia dengan perspektif berbeda. Ia mulai merasakan kepuasan sederhana yang tidak bisa diberikan oleh kekayaan atau status, ketenangan hati, penghargaan terhadap usaha orang lain, dan kebahagiaan yang muncul dari hal-hal yang tulus. Hari demi hari, warteg kecil itu menjadi tempat di mana Arman belajar tentang kesederhanaan dan ketulusan, dua hal yang selama ini hilang dari hidupnya yang penuh kemewahan dan kesibukan. Dan tanpa disadari, kebiasaan baru ini mulai merubah cara ia melihat dunia, termasuk orang-orang yang selama ini ia pandang sebelah mata. Laras menyadari. Di kantor yang sunyi setelah rapat panjang, Laras Maheswari menatap Arman dari seberang meja. Ia memperhatikan cara Arman berbicara dengan tim, cara ia mendengarkan, dan terutama, perubahan sikapnya dalam menghargai orang lain. Ada sesuatu yang berbeda, lebih tenang, lebih sabar, dan tidak lagi arogan seperti dulu. Laras tersenyum tipis. Ia tahu Arman bukan berubah dalam semalam. Perubahan itu muncul perlahan, melalui pengalaman sehari-hari, dari hal-hal sederhana yang selama ini ia abaikan. Laras menebak ada satu hal yang mungkin membuatnya mulai belajar rendah hati. Warteg kecil dan gadis yang memasak dengan hati. Akhirnya dia mulai belajar menghargai orang lain. Ya, gumam Laras dalam hati, sambil menatap Arman yang tampak fokus tapi lebih santai dari biasanya. Ia tahu bahwa perubahan sikap ini akan berdampak tidak hanya pada kehidupan pribadinya, tapi juga pada cara Arman memimpin tim dan mengambil keputusan bisnis. Bagi Laras, senyum itu bukan sekadar ekspresi ringan. Itu adalah pengakuan diam-diam bahwa manusia bisa berubah jika ia mau membuka diri, bahkan pria sekeras Arman sekalipun. Ia merasa bangga, sekaligus lega, karena langkah kecil yang tampak sederhana, menghargai proses, menghargai orang lain, telah mulai mengubah cara pandang sahabatnya. Sementara Arman masih asyik dengan pekerjaannya, Laras tahu satu hal pasti, perubahan ini nyata, dan jika terus berkembang, Arman tidak hanya akan menjadi bos yang lebih bijaksana, tapi juga seseorang yang lebih menghargai hal-hal sederhana dalam hidupnya, seperti ketulusan dan rasa hangat yang ia temukan di warteg itu. Obrolan jujur. Suatu sore yang tenang, warteg Nadia agak lengang. Pelanggan sudah pergi, dan aroma masakan masih menggantung di udara. Arman duduk di kursi pojok, menatap piringnya yang kosong, sementara Nadia menyeka meja dengan tenang. Pak Arman, sudah lama Bapak datang ke sini. Apa rasanya hari ini? Tanya Nadia ringan, sambil tersenyum tipis. Arman menatapnya, lalu menghela napas panjang. Jujur, Nadia, aku tidak tahu kenapa, tapi setiap kali makan di sini, aku merasa berbeda. Seperti lebih tenang. Tidak seperti di restoran mahal yang biasanya aku datangi. Nadia menunduk sedikit, lalu menatap Arman dengan mata lembut. Itu karena aku memasak dengan hati, Pak. Bukan hanya soal rasa, tapi soal ketulusan. Aku ingin orang yang makan di sini merasa puas, bukan hanya kenyang. Arman tersenyum tipis, sedikit canggung. Aku dulu menghina masakan ini, bahkan menghina orang yang membuatnya. Tapi sekarang, aku mulai mengerti. Hidupmu, perjuanganmu, membuat semuanya terasa berbeda. Kau bekerja keras untuk sesuatu yang sederhana, tapi penuh arti. Nadia menatap Arman tanpa rasa sombong. Hidup memang tidak mudah, Pak. Aku harus mandiri, memilih bahan yang bagus tapi murah, menjaga pelanggan, dan memastikan semua berjalan baik. Tapi aku bahagia karena aku bisa melakukan sesuatu dengan sepenuh hati. Percakapan itu berlangsung hangat, jujur, dan tenang. Tidak ada pretensi, tidak ada gengsi. Arman merasa lega bisa bicara tentang hal yang sebenarnya, tentang rasa kagum, tentang perubahan yang mulai ia rasakan, dan tentang pelajaran hidup yang ia pelajari dari seseorang yang sederhana tapi luar biasa. Di warteg kecil itu,
Di antara aroma bumbu dan nasi hangat, keduanya menemukan momen langka, saling terbuka, saling memahami, dan membangun koneksi yang tulus. Percakapan itu bukan hanya soal masakan atau warteg, tapi soal hidup, perjuangan, dan penghargaan terhadap kerja keras yang selama ini Arman abaikan. Dukungan Fahri. Sejak Arman mulai rutin datang, warteg Nadia perlahan semakin ramai. Pelanggan baru berdatangan, penasaran dengan masakan yang sederhana tapi konon memiliki sentuhan istimewa. Suasana yang dulu tenang kini dipenuhi antrean dan suara hiruk-pikuk pesanan. Nadia merasa senang sekaligus kewalahan. Ia ingin tetap menjaga kualitas masakan, namun bahan-bahan mulai menipis lebih cepat dari biasanya. Disinilah Fahri muncul sebagai penyelamat tak terlihat. Tenang, Nadia. Aku sudah atur pemasok untuk hari ini. Semua sayuran, ayam, dan bumbu akan tiba tepat waktu, kata Fahri sambil menurunkan kantong sayuran segar di depan dapur. Senyumnya hangat, namun matanya penuh perhatian terhadap detail. Ia tahu kualitas bahan adalah kunci agar masakan Nadia tetap konsisten. Nadia mengangguk cepat. Lega. Terima kasih, Fahri. Kalau bukan kamu, aku harus bolak-balik pasar dan mungkin akan telat menyajikan pesanan. Fahri hanya tersenyum tipis. Baginya, membantu Nadia bukan sekadar pekerjaan, tapi sebuah tanggung jawab. Ia tahu warteg kecil ini adalah dunia Nadia, tempat ia bekerja keras dengan ketulusan. Dan setiap kali Nadia tersenyum melihat bahan-bahan segar tiba tepat waktu, Fahri merasa usaha dan perhatiannya sepadan. Hari itu, bersama Fahri, Nadia mampu menyiapkan setiap pesanan dengan baik. Ia menata piring, menumis sayur, dan menggoreng ayam, sementara Fahri menyiapkan stok tambahan untuk sisa hari. Pelanggan yang datang tetap mendapatkan rasa yang sama, kualitas yang sama, dan pelayanan yang sama, meski warteg kini lebih ramai. Fahri bahkan membantu menyusun jadwal pengiriman bahan agar tidak ada kekurangan di hari berikutnya. Ia bekerja di balik layar, memastikan segala sesuatu berjalan lancar, sementara Nadia fokus pada pelanggan dan masakan. Di balik kesibukan dan keramaian itu, keduanya menyadari satu hal, dukungan dan kerjasama bisa membuat dunia sederhana ini tetap berjalan dengan harmonis. Tanpa Fahri, warteg Nadia mungkin akan kewalahan. Tanpa Nadia, usaha dan ketulusan Fahri akan sia-sia. Bersama, mereka menjaga ritme yang sederhana tapi bermakna, dan tanpa sadar, Arman pun mulai melihat ketulusan itu setiap kali ia datang. Ujian ego. Arman duduk di ruang rapat mewah, di tengah klien-klien penting yang berasal dari kalangan elit bisnis. Semua mata tertuju padanya, menunggu presentasi proyek yang akan menentukan kesuksesan besar perusahaan. Namun, percakapan tiba-tiba bergeser ke hal yang tak terduga. Sebenarnya, aku tidak mengerti kenapa Arman sering membuang waktu di warteg pinggir jalan itu. Salah seorang klien menyindir dengan nada meremehkan. Bukankah bos sebesar Arman seharusnya makan di restoran bintang 5? Suasana hening sejenak. Semua menunggu reaksi Arman. Dulu, ia mungkin akan tersenyum dingin atau membiarkan komentar itu berlalu, membiarkan gengsinya melindungi harga diri. Namun kali ini berbeda. Arman menarik napas panjang, menatap wajah klien itu, dan berkata dengan tenang namun tegas. Mungkin Bapak belum mencicipi masakannya. Warteg itu sederhana, tapi makanan dan pelayanannya dibuat dengan ketulusan. Aku lebih menghargai kerja keras dan kesungguhan daripada sekadar label mahal. Klien terdiam, sedikit kaget dengan jawaban Arman. Beberapa kolega menatapnya dengan kagum. Arman melanjutkan, bahkan di dunia bisnis, aku belajar menghargai proses dan orang yang bekerja dengan hati. Ketulusan seperti itu, meski sederhana, jauh lebih berharga daripada kemewahan yang hanya terlihat dari luar. Dalam hatinya, Arman merasa lega. Ia membela Nadia bukan karena status atau gengsi, tapi karena ia benar-benar menghargai ketulusan dan kerja keras gadis itu. Ia sadar, ini adalah ujian ego.
Apakah ia akan tunduk pada tekanan sosial dan hinaan, atau berdiri untuk sesuatu yang ia percaya benar? Di kejauhan, ia teringat wajah Nadia, senyum tipisnya, ketenangannya, dan cara ia memasak dengan sepenuh hati. Semua itu menjadi kekuatan yang membuat Arman berani berkata jujur, bahkan di hadapan orang-orang yang biasanya mengedepankan status dan penampilan. Setelah rapat selesai, Arman meninggalkan ruangan dengan kepala tegak, lega sekaligus bangga. Ia tahu, untuk pertama kalinya, ego dan gengsi bukan lagi penghalang. Ia telah memilih menghargai ketulusan dan kerja keras, nilai yang selama ini ia abaikan, tapi kini menjadi bagian dari dirinya. Keputusan berani. Malam itu, Arman menghadiri jamuan makan resmi bersama klien-klien penting. Restoran mewah dengan lampu kristal dan hidangan eksklusif menunggu. Suasananya megah, penuh etiket dan formalitas. Semua orang di sekitarnya tampak terkesan, menikmati hidangan mahal, dan memuji cita rasa chef terkenal. Namun, Arman menatap piring yang terhidang, lalu menoleh ke jendela restoran. Di pikirannya, ada aroma hangat yang tak bisa ia lupakan. Aroma nasi, ayam goreng, dan sayur tumis dari warteg kecil Nadia. Ia merasa perut dan hatinya lebih lapar akan ketulusan daripada kemewahan. Dengan napas panjang, Arman berdiri. "Maaf, saya tidak akan ikut makan di sini malam ini," katanya tegas, membuat beberapa klien terkejut. "Aku memilih sesuatu yang sederhana, tapi dibuat dengan hati." Tanpa menunggu jawaban mereka, Arman meninggalkan restoran mewah itu dan melaju ke gang sempit tempat warteg Nadia berada. Lampu warteg menyala hangat. Aroma masakan menyambutnya seperti pelukan lembut. Pelanggan yang masih ada tersenyum melihatnya datang. "Selamat malam, Pak Arman. Mau pesan seperti biasa?" sapa Nadia ramah. Arman tersenyum tipis, merasa lega. "Ya, Nadia. Malam ini aku ingin makan di sini," jawabnya. Kali ini, tidak ada gengsi, tidak ada keraguan, hanya keputusan yang lahir dari hati. Saat piring disajikan, Arman mengambil sendok dan menyeruputnya perlahan. Setiap suap membawa kehangatan yang tak bisa diberikan oleh restoran mewah manapun. Ia merasakan rasa kenyang yang berbeda, bukan sekadar perut risi, tapi hati juga puas, tenang, dan hangat. Di pojok warteg itu, Arman menyadari satu hal penting. Keberanian sejati bukan soal mempertahankan status atau citra, tapi memilih apa yang benar-benar membuat hati merasa puas. Malam itu, keputusan berani membawa Arman lebih dekat pada ketulusan, pada rasa hormat, dan pada hubungan yang tulus, bukan hanya dengan Nadia, tapi juga dengan dirinya sendiri. Kepercayaan tumbuh. Beberapa minggu setelah Arman rutin datang, Nadia mulai merasakan perubahan yang nyata. Ia melihat Arman tidak hanya datang untuk makan, tapi juga memperhatikan proses memasak, menghargai ketulusan di balik setiap piring yang disajikan. Suatu sore, ketika warteg sedikit lengang, Arman duduk sambil mengamati Nadia menumis sayuran dan menata piring. Kali ini, ia tidak hanya diam menikmati makanan, tetapi sesekali memberi komentar ringan tentang rasa atau bumbu, bukan untuk mengkritik, tapi untuk menghargai usaha Nadia. Nadia menatapnya, menyadari sesuatu yang jarang ia temui, konsistensi dan ketulusan. "Aku mulai melihat, Pak Arman datang bukan karena ingin terlihat hebat atau mencari sensasi, tapi benar-benar ingin menghargai masakan yang aku buat," gumamnya dalam hati. Ia tersenyum tipis. Hati sedikit lega. Kepercayaan mulai tumbuh. Kepercayaan bahwa pria di depannya tidak lagi sekadar ego dan gengsi, tetapi belajar menghargai hal-hal yang sederhana dan tulus. Nadia merasa nyaman untuk tetap bersikap ramah, tetap tenang, dan tetap jujur tentang pekerjaannya. Arman, di sisi lain, menyadari bahwa membangun kepercayaan tidak bisa dengan kata-kata kosong. Ia harus menunjukkan ketulusan melalui tindakan, melalui kunjungan rutin, melalui apresiasi sederhana, dan melalui sikapnya yang semakin menghormati usaha Nadia. Di pojok warteg kecil itu, hubungan mereka berkembang perlahan.
Nadia mulai membuka sedikit ruang dalam hatinya untuk percaya, dan Arman belajar bahwa ketulusan bukanlah sesuatu yang bisa dipaksakan, tapi sesuatu yang harus dihargai dan dijaga. Hari itu, di antara aroma bumbu dan nasi hangat, Nadia menyadari satu hal. Kepercayaan tumbuh ketika tindakan sejalan dengan kata-kata, dan ketulusan bisa menembus hati siapapun, bahkan pria sekeras Arman sekalipun. Dimas bangga. Di kantornya yang tenang, Dimas Prabowo menatap Arman dari seberang meja sambil menyeruput kopi. Sudah beberapa minggu ia mengamati sahabatnya dengan cermat, dan ada sesuatu yang membuatnya tersenyum tipis. Arman berubah. Bukan perubahan besar yang instan, tapi perubahan yang nyata dan konsisten. Ia lebih sabar dalam rapat, lebih menghargai timnya, dan yang paling mencolok, ia mulai menghargai orang-orang sederhana di sekitarnya, termasuk Nadia, gadis yang memasak dengan sepenuh hati di warteg kecilnya. Dimas mengingat teguran-teguran yang dulu ia sampaikan, kata-kata yang sering diabaikan Arman. Kini, ia melihat hasilnya. Ego yang dulu tinggi mulai mereda. Gengsi yang dulu mendominasi mulai digantikan rasa hormat dan ketulusan. Hebat juga kau, Arman. Gumam Dimas dalam hati sambil tersenyum. Akhirnya kau mulai belajar bahwa kekayaan dan status bukan segalanya. Ia merasa bangga, bukan karena Arman berhasil di bisnis, tapi karena sahabatnya mulai menjadi versi lebih baik dari dirinya sendiri. Dimas tahu perjalanan ini belum selesai, tapi fondasinya sudah terbentuk. Rendah hati, menghargai kerja keras orang lain, dan mampu melihat nilai ketulusan yang sederhana tapi berarti. Di balik kesibukan dan tekanan dunia bisnis, Dimas menyadari satu hal. Perubahan sejati datang dari pengalaman sehari-hari, dari keberanian untuk membuka diri, dan dari kemampuan menghargai hal-hal kecil tapi penting. Dan melihat sahabatnya kini belajar semua itu membuat Dimas bangga, sekaligus lega. Kalau begini terus, kau tidak hanya akan menjadi bos yang hebat, tapi juga manusia yang layak dihargai, pikir Dimas, sambil menatap Arman yang masih tenggelam dalam pekerjaannya, tetapi kali ini dengan sikap yang jauh lebih bijaksana. Kolaborasi kecil. Suatu sore, warteg Nadia agak lengang setelah jam sibuk, namun suasana tetap hangat. Arman duduk di pojok sambil menatap aktivitas di dapur. Kali ini, ia datang bukan sekadar untuk makan, tetapi membawa ide yang berbeda. Cara membantu tanpa mengubah ketulusan warteg kecil itu. Bagaimana kalau aku bantu mempromosikan warteg ini secara etis, tanpa membuatmu kehilangan identitas? Tanya Arman, suaranya serius tapi tulus. Nadia menatapnya dengan mata sedikit terkejut. Ia tidak terbiasa menerima tawaran bantuan dari orang kaya, apalagi yang datang dari pria yang dulu menghina masakannya. Namun, ada kejujuran di mata Arman, sesuatu yang membuatnya percaya untuk mendengarkan. Jadi, bukan iklan besar-besaran, tapi lebih ke cara yang sederhana, memberitahu orang-orang tentang masakan yang enak dan proses yang tulus, tanpa mengubah apa yang aku lakukan sehari-hari, lanjut Arman. Nadia mengangguk perlahan. Kalau begitu, kita bisa coba. Asalkan tetap sederhana dan sesuai prinsip warteg ini, jawabnya. Arman tersenyum tipis. Lega. Ia mulai menyiapkan rencana kecil, membagikan ulasan positif secara jujur, membantu pelanggan baru mengetahui keberadaan warteg, bahkan sesekali membantu logistik sederhana agar warteg tetap lancar. Semua dilakukan tanpa memaksakan perubahan besar, tanpa mengubah karakter warteg atau ketulusan Nadia. Hari itu, mereka bekerja bersama. Arman menyiapkan beberapa brosur sederhana, membantu menata antrean, dan berbicara pada beberapa pelanggan lama tentang warteg ini. Nadia tetap di dapur, menyiapkan masakan, sambil sesekali tersenyum melihat cara sahabatnya bekerja tanpa mengedepankan status atau gengsi. Kolaborasi kecil itu bukan soal keuntungan besar atau popularitas semata. Ini adalah bentuk penghargaan Arman terhadap ketulusan Nadia, sekaligus langkah kecil untuk belajar menghargai usaha orang lain. Di warteg yang sederhana itu, kerjasama ini menjadi simbol awal perubahan. Kekayaan dan status bisa digunakan untuk kebaikan, tanpa menghapus ketulusan yang sudah ada.
Antrean panjang. Beberapa minggu setelah kolaborasi kecil dengan Arman, warteg Nadia mulai dipenuhi pelanggan dari berbagai arah. Orang-orang datang bukan hanya karena rasa makanannya yang enak, tapi juga karena mereka mendengar cerita tentang ketulusan gadis berkerudung yang memasak dengan sepenuh hati. Pagi itu, antrean panjang mengular di depan warteg. Pelanggan baru menunggu sabar, sementara pelanggan lama tersenyum akrab sambil menunggu giliran mereka. Suasana ramai, tapi Nadia tetap tenang. Ia bergerak lincah di dapur kecilnya, menumis sayur, menggoreng ayam, menata piring dengan cekatan, dan selalu memastikan setiap hidangan yang keluar sama berkualitasnya dengan yang pertama hari itu. Setiap suap yang disajikan adalah hasil kerja keras dan ketulusan yang ia jaga tanpa kompromi. Fahri sibuk di belakang, memastikan stok bahan cukup dan segar. Nadia, stok ayam sudah hampir habis. Aku sudah siap kirim tambahan, ucapnya. Nadia hanya tersenyum sambil menata piring. Terima kasih, Fahri. Kita harus tetap menjaga kualitas, apapun yang terjadi. Di tengah keramaian, Arman datang seperti biasa. Ia melihat antrean panjang dan tersenyum tipis. Hatinya bangga sekaligus kagum pada keteguhan Nadia. Ia tahu, di balik kesederhanaan warteg itu, ada kerja keras, dedikasi, dan ketulusan yang membuat semua orang rela menunggu. Meskipun tekanan meningkat, Nadia tidak tergoda untuk mengurangi kualitas demi kecepatan. Ia tetap percaya bahwa ketulusan dan kerja keras akan dihargai, dan kenyataannya terbukti. Semakin ramai pelanggan, semakin banyak orang yang tersenyum puas saat menikmati masakannya. Di warteg kecil itu, di tengah aroma bumbu dan hiruk-pikuk pelanggan, Nadia menunjukkan satu hal, kesederhanaan dan ketulusan, ketika dijaga dengan konsisten, akan selalu bersinar. Dan bagi Arman, melihat itu menjadi pelajaran hidup tentang menghargai usaha orang lain, kesabaran, dan nilai dari ketekunan yang nyata. Janji pada diri sendiri. Di tengah malam yang sunyi, Arman duduk sendirian di ruang kerjanya. Lampu kota memantul di jendela kaca, tapi pikirannya tertuju pada hal yang lebih dalam. Perjalanan beberapa minggu terakhir, perubahan yang ia rasakan, dan pelajaran berharga dari warteg kecil Nadia. Ia menatap kalender di meja, mengingat momen pertama ia menghina masakan gadis itu, teguran Dimas, hingga hari-hari sederhana ketika ia mulai menghargai proses memasak Nadia. Semua itu membentuk kesadaran baru dalam dirinya. Cukup, gumam Arman dalam hati. Aku tidak akan lagi meremehkan kerja keras siapapun. Status, kekayaan, atau jabatan bukan ukuran nilai seseorang. Ketulusan dan usaha nyata lebih penting daripada segalanya. Janji itu bukan sekadar kata-kata. Ia tahu, jika ingin menjadi pribadi yang lebih baik, bukan hanya sebagai bos atau orang kaya, tapi sebagai manusia, ia harus menepati janji itu dalam tindakan sehari-hari. Ia harus menghargai setiap orang yang bekerja keras, mulai dari sahabat, partner bisnis, hingga orang-orang sederhana yang dulu ia anggap remeh. Arman menarik napas panjang, merasakan lega dan tekad sekaligus. Ia tahu jalan ke depan tidak selalu mudah. Akan ada godaan untuk kembali pada sikap lama, ego, dan gengsi. Tapi janji ini adalah komitmen untuk menghargai, memahami, dan menghormati orang lain tanpa memandang status. Di pojok hatinya, Arman tersenyum. Warteg kecil Nadia telah mengajarkan sesuatu yang tidak bisa dibeli dengan uang atau jabatan, bahwa kerja keras dan ketulusan layak dihargai, dan manusia sejati belajar dari hal-hal sederhana yang nyata. Malam itu, Arman berjanji pada dirinya sendiri, bukan untuk orang lain, tapi untuk dirinya sendiri, menjadi lebih rendah hati, lebih bijaksana, dan lebih menghargai setiap orang yang berjuang dengan sepenuh hati. Rasa yang menenangkan. Arman duduk di pojok warteg, menikmati sepiring nasi hangat, ayam goreng renyah, sayur tumis yang segar, dan sambal yang pas. Lampu warteg yang sederhana memantulkan cahaya hangat. Aroma masakan menyelimuti ruangan. Namun yang paling ia rasakan bukan sekadar rasa di lidah,
melainkan ketenangan yang menyelimuti hati dan pikirannya. Selama bertahun-tahun, Arman terbiasa hidup di dunia yang penuh tekanan, ambisi, dan persaingan. Hidangan mahal, restoran bintang 5, dan kemewahan tak pernah bisa menenangkan kepalanya yang penuh dengan rapat, proyek, dan angka. Namun di warteg kecil ini, sesuatu berbeda. Setiap suap membawa perasaan lega yang sederhana tapi nyata. Tidak ada prestise, tidak ada penilaian orang lain, hanya rasa yang hangat, tulus, dan mengingatkan bahwa kesederhanaan bisa memberi kebahagiaan yang murni. Arman menutup mata sebentar, menarik napas dalam, dan menyadari sesuatu yang penting. Hanya masakan Nadia yang bisa membuatnya benar-benar tenang. Ia menatap gadis itu dari kejauhan. Nadia tetap sibuk menata piring dan menumis sayur, tanpa sadar bahwa masakannya telah memberikan efek lebih dari sekadar rasa kenyang. Masakan itu membawa ketenangan, menghapus sebagian besar kekhawatiran dan kepenatan Arman. Di hatinya, Arman tersenyum tipis. Ia sadar, ketenangan sejati tidak bisa dibeli dengan uang atau status. Ia harus belajar menghargai hal-hal sederhana, menghargai ketulusan, dan menikmati momen tanpa ambisi atau gengsi. Masakan Nadia bukan hanya soal rasa di lidah, tapi soal ketulusan yang menenangkan hati. Malam itu, di pojok warteg yang sederhana, Arman menyadari satu hal. Ada hal-hal yang begitu sederhana tapi luar biasa, dan masakan Nadia adalah salah satunya. Rasa itu memberi pelajaran yang tak ternilai, bahwa ketenangan, ketulusan, dan kesederhanaan seringkali lebih berharga daripada kemewahan dan gengsi duniawi. Pengakuan. Suatu sore, warteg Nadia sedikit lengang. Arman duduk di pojok favoritnya, menatap piring kosong dengan senyum tipis. Setelah beberapa minggu rutin datang, ia merasa ada satu hal yang tak bisa lagi ia sembunyikan. Ia menatap Nadia yang sedang menatap piring, lalu menarik napas dalam. "Nadia, aku harus jujur," ucapnya pelan. Suaranya terdengar serius tapi tulus. Nadia menoleh, menunggu kelanjutannya dengan mata lembut. "Sejujurnya, aku tidak ingin makan di tempat lain lagi. Aku merasa hanya masakanmu yang bisa membuatku benar-benar puas dan tenang. Tidak ada restoran mewah, tidak ada chef terkenal, tidak ada makanan mahal yang bisa menggantikan itu," kata Arman. Suaranya sedikit berat tapi mantap. Nadia terdiam sejenak. Matanya menatapnya dengan hangat. Ia melihat ada ketulusan yang tulus, bukan sekadar rasa kagum atau kebiasaan. Arman berbicara dari hati, dan kata-katanya jujur, tanpa pretensi atau gengsi yang dulu menghiasi dirinya. "Jadi, Bapak benar-benar memilih masakanku?" tanya Nadia, suaranya ringan, namun senyumnya tipis menunjukkan sedikit kagum. Arman mengangguk, tersenyum tipis. "Ya, Nadia, aku sadar, selama ini aku salah menilai. Sekarang aku tahu, ketulusan dan kerja kerasmu lebih berharga daripada semua kemewahan yang pernah aku punya. Aku ingin menghargai itu, setiap kali aku makan." Nadia merasakan sesuatu yang berbeda malam itu. Ia melihat Arman bukan hanya sebagai pelanggan yang berubah, tapi sebagai pria yang mulai menghargai ketulusan dan kerja kerasnya. Ia tersenyum tipis, merasa lega, dan menerima pengakuan itu dengan hati terbuka. Di pojok warteg yang sederhana, pengakuan Arman bukan sekadar soal makanan, tapi tentang menghargai ketulusan dan dedikasi. Ia belajar bahwa rasa yang tulus, dibuat dengan hati, bisa menembus ego, mengubah persepsi, dan membangun hubungan yang nyata antara orang yang bekerja keras dan orang yang belajar menghargainya. Hubungan setara. Sejak pengakuan Arman beberapa waktu lalu, suasana di warteg berubah. Tidak hanya bagi Arman, tapi juga bagi Nadia. Mereka mulai membangun hubungan yang berbeda, bukan sekadar pelanggan dan penjual, bukan bos dan gadis sederhana, tetapi hubungan yang setara, berlandaskan saling menghormati dan pengertian. Arman datang dengan sikap tenang. Ia tidak lagi merasa harus menunjukkan status atau kekayaan, dan Nadia menanggapinya dengan ketenangan yang sama, ramah, profesional,
tapi tetap jujur pada prinsipnya. Saat Arman membantu menyusun antrean atau menata beberapa piring, ia melakukannya dengan hormat, tanpa menggurui, hanya sebagai bentuk dukungan. Di sisi lain, Nadia merasa nyaman menerima perhatian dan bantuan Arman. Ia tahu niat pria itu tulus, bukan sekadar untuk pamer atau mencari keuntungan. Setiap kata dan tindakan Arman menunjukkan bahwa ia belajar menghargai kerja keras orang lain, dan itu membuat Nadia merasa dihormati, bukan diremehkan. Mereka berbicara tentang hal-hal sehari-hari, berbagi cerita tentang tantangan hidup masing-masing, saling memberi saran, dan sesekali bercanda ringan. Hubungan ini tidak dibangun atas dasar status, uang, atau gengsi, tapi atas rasa saling menghormati dan ketulusan. Arman menyadari, dalam hubungan ini, ia bisa menjadi versi terbaik dari dirinya, lebih rendah hati, lebih bijaksana, dan lebih menghargai orang lain. Nadia pun menemukan bahwa ia bisa tetap menjaga prinsipnya, tetap bekerja dengan sepenuh hati, tanpa takut dihina atau dipandang sebelah mata. Di pojok warteg yang sederhana itu, mereka membangun satu hal yang jauh lebih berharga daripada sekadar masakan enak, hubungan setara, saling menghormati, dan saling mendukung. Hubungan itu menjadi bukti nyata bahwa rasa hormat dan ketulusan mampu menyatukan dua orang dari dunia yang berbeda, tanpa harus mengorbankan prinsip dan identitas masing-masing. Di warteg kecil yang dulu ia hina, Arman duduk dengan tenang, sepiring masakan Nadia di depannya. Lampu hangat memantul di wajahnya, aroma masakan mengisi ruangan, dan ia tersenyum tipis. Semua perjalanan, semua kesalahan, semua hinaan yang pernah ia lontarkan, sekarang terasa seperti pelajaran yang tak ternilai. Arman menatap Nadia yang sedang menata piring dengan cekatan dan tenang. Gadis itu tersenyum lembut, menandakan bahwa ia menerima perubahan dan pengakuan Arman. Tidak ada kata-kata besar, tidak ada drama, hanya ketulusan dan penghargaan yang mengalir alami di antara mereka. Dari hinaan menjadi penghargaan, Arman menyadari satu hal penting: ketulusan, kerja keras, dan rasa tulus tidak bisa dibeli dengan uang, status, atau kemewahan. Semua gelar, restoran mewah, dan mobil sport tidak mampu menghadirkan ketenangan dan kepuasan yang sederhana tapi mendalam. Hal yang hanya bisa diberikan oleh seseorang yang memasak dengan hati. Ia menutup mata sebentar, menarik napas dalam, dan merasakan kedamaian yang selama ini ia cari di dunia yang penuh tekanan. Semua ego, gengsi, dan ambisi sementara tergantikan oleh rasa hormat, penghargaan, dan ketulusan yang tulus. Terima kasih, Nadia, karena sudah mengajarkanku sesuatu yang tak bisa dibeli. Gumam Arman dalam hati. Di pojok warteg sederhana itu, cerita mereka menemukan akhirnya yang hangat. Dunia Arman berubah, tidak karena kekayaan atau status, tetapi karena ia belajar menghargai hal-hal yang benar-benar penting, kerja keras, ketulusan, dan rasa. Dan bagi Nadia, senyum tipisnya menandakan satu hal, bahwa ketulusan selalu menemukan tempatnya, bahkan di hati orang yang dulu meremehkan. Mereka duduk bersama, makan dalam keheningan yang nyaman, dan untuk pertama kalinya, Arman merasakan kepuasan yang tak bisa diberikan oleh dunia mewah manapun. Ketulusan dan rasa telah mengajarkannya pelajaran terbesar dalam hidup, bahwa nilai sejati bukan diukur dengan uang, tapi dengan hati yang tulus dan penghargaan yang nyata.